Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masih bareng gue Eri. Dan gua Wahyu. Tentunya di Net Net TV TV Entertain. Entertain. Nah, Oke nih, yuk. hari ini kita mau ngomongin tentang apa nih? Tentang keuntungan-keuntungan, peluang-peluang yang didapetin dari bisnis network marketing yuk. Oke, mungkin sebelum kita ngomong ke network marketing, Ya. kita udah jelasin ya apa itu network marketing, terus jenis-jenisnya itu macamnya kayak apa. Betul. Jadi Sobat TV bisa lihat di link yang ini. Nah, cocok nih itu Bener ya. ya, situ. Oke. Jadi kami nggak akan jelasin lagi karena waktunya nggak cukup nih kalau jelasin dari ulang Betul, lagi ya. betul. Silakan lihat link itu terus balik lagi ke sini. Baik lagi sini. Oke. Nah, jadi sebelum kita ngomongin keuntungan atau peluang usaha network marketing itu kayak gimana, mungkin kita bahas dulu tentang usaha-usaha yang konvensional, Ri. Nah, Kenapa menarik, bahas bro. kayak gitu? Kenapa tuh? Karena gini, Ri. Orang biasanya kalau dibilang, yuk kita berbisnis nih, bla bla marketing, apalah, asuransi, MLM, affiliate gitu ya. Aduh, enggak lah, gue nggak biasa jualan. Yo. Nah, kayak gitu biasanya tuh. Iya, Tapi dia bener. apa? Gue pengen buka kafe. Itu sama kayak kemarin yang dikatain temen gue ya. Nah, iya, buka kafe. Ri, ada nggak? Nah, Pokoknya peluang bisnis apa aja? Asuransi, jangan asuransi. Jangan MLM. Terus apa? Trading aja, jangan trading. Nah, Kalau bisa apa ya dong? yang murah-murah. Oh, kayak gimana tuh? buka kafe. Bisnis kafe. Kafe. Iya, bisnis kafe. Nah, karena memang apalagi anak milenial sekarang nih, itu kalau kita punya bisnis, contoh kafe ya, keren banget Ri. Pride bro. Lu Pride-nya. mana kafe gua aja. Kafe nanti, cek IG story ya, Iya. lagi di kafe nih, mantau karyawan, Keren keren banget banget bro. Ri. Keren. Pernah ya dulu kayak gitu? Pernah, walaupun bukan kafe, warung kopi kecil-kecilan, tapi kalau udah Instagram di depan warungnya ada namanya, Pride. itu yang kasih selamat tuh. Banyak. Like banyak banget. Banyak banget. Lu keren banget bro. Lu, waduh, padahal mereka nggak tahu ya. Untuk buka modalnya itu aja juga berapa. Tertati-tati ya. Tertati-tati. Menjalankannya belum apa ya? Nemu kesulitan. Pengeluarannya, pengeluaran. iya. Plus kalau ada karyawan, Pak, kasbon Pak. Iya. Kasbon. Itu gue banget, dialamin banget. Sebenarnya nggak masalah. Nggak masalah, itu nggak Cuman masalah. akhirnya perputarannya nggak sesuai sama target di awal berarti ya gitu ya. Oke, apalagi nih, apalagi di bukan era ya, zaman pandemi ya, 2 tahun terakhir itu ya. challenging. Challenging banget. Challenging Orang buka banget. usaha di konvensional ya di era pandemi itu gue kasih jempol 4 kurang malah itu ya. Kenapa Ri? 4 sama 4, 8. 8 jempol. Kenapa? Karena itu orang pasti mentalnya, modalnya, Gila. daya tahan itu luar biasa. Luar biasa. Karena gini Ri, oke lah untuk buka sebuah kafe misalkan. Ini kafe, bisa yang lain ya sobat, Yeah. ini contoh aja kafe. Butuh uang nggak cukup puluhan juta Ri. Ratusan juta, anggaplah misalkan 100 juta. Balik modalnya kapan? Nah itu dia, nggak tahu balik modalnya Oh kapan. iya. Apalagi sekarang, sempat kemarin kan nggak boleh buka macam-macam kan. Dibatasin lagi waktunya kan. Dibatasin, ada orang mau beli juga dibatasin. Ada yang muka, datang petugas. Petugas nggak boleh. Nah tapi yang pasti sewa tempat jalan terus Ri. Maintenance ya. Iya. Kos dong berarti ya. Kosnya selalu jalan. Pemasukan belum tentu ada. Ada pun juga nggak sebanyak sebelumnya. Tapi pengeluaran tetap aja stabil segitu. Bahkan mungkin bisa naik Ri. Bisa naik. Sebenarnya bukan artinya paradigma ini tentang bisnis konvensional bukan tidak bagus, bukan. Bukan tidak bagus. Cuma memang di era pandemi ini memang challenging dan butuh extra effort gitu. Jadi ya applause banget lah. Maksudnya kita acungin jempol buat sobat-sobat Net TV di sana yang masih berjuang saat ini untuk bisnis konvensional. Bener, hebat. Gitu. Makanya saya bilang kasih 8 jempol karena hebat banget. Yap, betul. Bisa. Tapi ada nggak Ri yang sukses di bisnis konvensional?
Banyak. 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 Banyak, banyak. Banyak banget. Salah satunya salah satunya kawan kita. Saya punya kawan kebetulan dia memang dirumahkan Oke. saat pandemi. Terhitung pertengahan 2020 lah pas lagi pandemi awal. Itu dia mutusin untuk bikin usaha kafe. Usaha kafe plus dia dropship barang sepatu untuk outdoor, bro. Keren tuh ya. Nah, karena kenapa? Mungkin karena pertama dia hobi. Itu jadi berkaitan ngomong masalah bisnis, dia juga harus sesuai passion juga. Passion juga. Mungkin pas saat yang tepat, di waktu yang tepat, di masa pandemi yang tepat, kan mau jalan ke mall nggak bisa, mau kongko nggak bisa. Ujung-ujung banyak yang lampiasin itu buat trekking, hiking, camping segala macam. ya. Nah, mulai dari situ mulai masuk tuh jual peralatan outdoor segala macam. Sampai akhirnya sampai sekarang dia buka tiga toko outdoor ya. Itu ada, jadi dia jual barang second, barang new brand juga. Terus sama usaha kafe, tapi memang kalau kafe kan naik turun ya. Oke. Nah, jadi Modal. lebih ke keywordnya itu adalah kalau mau bisnis konvensional harus selalu adaptif ya. Adaptif, iya. Harus adaptasi dengan lingkungan. Iya. Nah, oke. Nah itu konvensional kayak gitu, Ri. Nah, jadi ini pada hari ada suatu bisnis nih yang nggak ribet kayak gitu. Ri. Nah, Modalnya juga nggak terlalu besar. Ada modal tetap ya. oke. Ada modal, cuma nggak segitunya lah. Nggak gede-gede banget Gak modalnya. gede dalam artian ini sampai puluhan juta, ratusan. Enggak, modalnya 1 M, Ri. Modalnya 1 M, Ri. 1 M, Ri. 1 M, Ri. Apa itu? Mulut. Balik lagi ke Ada ngomong. ya? Ada sebenarnya. Nah. Potensinya gede. Nah, jadi ada peluang bisnis di bidang network marketing nih Sobat Native ini. Namanya bisnis pasti jualan dong. Ya. Nah, konvensional pun jualan. Iya. Nah, tapi di sini banyak keuntungannya, Ri. Yang pertama tadi udah gue bilangin ya, modalnya nggak gede, kecil. Tahan. Ya. Sebelum lu ngomongin masalah modal, Oke. terus keuntungan. Nih, ini paradigma yang ada di Indonesia mengenai bisnis network marketing. Saat kita share ke kawan kita, kolega kita, yang notabene mungkin mereka saat ini lagi butuh banget kira-kira berdoa tiap hari, ditambahkan rezeki, diberi usaha yang bagus segala macam. Saat kita share tentang peluang ini, dia udah ngeblok duluan. Nah, Padahal itu. dasarnya kan sebenarnya dagang juga ya. Benar-benar. Sales juga. Jadi mungkin nih Sobatnya TV, mungkin yang lagi nyari income, terus atau nambah income ya. Wah, coba dong berikan aku income Yang ditambahan besar. kedua gitu ya. Nah, saran saya Sobatnya TV setelah berdoa harus buka pikiran juga. Nah, Jadi misalnya gini, setelah doa mungkin ya 2 hari kemudian ada salah satu teman sobat ya datang nih. Bro, gue ada bisnis bagus nih. Nah, tolong open mind dulu. Iya. Jangan tiba-tiba ngeblok. Jangan ngeblok. Itu MLM kayaknya nggak bener. oh itu asuransi. Atau asuransi. Nah, enggak lah, nggak gue banget. Nah, padahal lagi butuh ya. Iya. Nah, jadi gini konsepnya gini, Ri. Karena sebenarnya Ri, bisnis MLM, asuransi gitu ya, ataupun konvensional, pada dasarnya itu adalah sama aja. Sama aja. Sama jualan sama. Dagang? Sama. Sales? Sama sales juga. Iya. Kegiatannya juga sama, ngomong sama orang, cari pelanggan sama. Cuma bedanya ya banyak bedanya. Kalau yang tadi dia kan konvensional biasanya bergantung sama tempat. Tuh. Toko atau apa, restoran atau apa ya. Ada kos dong ya. Ada kosnya. Tapi kalau network marketing nggak perlu itu. Karena kita dimanapun kita ada, Kapanpun kapanpun kita bisa praktek jual beli. bisa diimplementasikan. Ya, barangnya apa macam-macam. Mulai dari Ada yang mulai dari berupa barang ya, barang Ya. real. Ada yang berupa Jasa. Contoh kayak asuransi itu jasa tuh. jasa. Atau Apa misalkan lagi ya kayak gitu? trading, jasa. Trading bisa jasa. Terus MM juga banyak. MLM juga banyak modelnya. Kesehatan. Ada kecantikan,
ada buat ada teknologi, perkebunan, otomotif, ya banyak, macam-macam lah gitu. banyak. Jadi Gitu. yang pengen saya sampaikan, jadi Sobat TV cuma butuh buka pikirannya, Nah, open mind ya. jadi jika saat ini mungkin belum bisa untuk berbisnis konvensional karena keterbatasan modal dan lain-lain, di sini bisa diantisipasi atau diambil peluangnya. Satu ya, Iya, ini balik lagi. Nah, ini benar. baru nyambung ke keuntungan Oke. network marketing. Coba apa aja, Bro? Apa aja ya keuntungan network marketing? Yang pertama, Yang pertama apa, tadi Bro? udah dibahas sedikit ya. Iya. Modal. Modalnya ada pasti modalnya. Nah, untuk menjalankan biasanya macam-macam. Ini contoh nih ya. Untuk menjalankan di bidang asuransi Iya. misalkan. Apa yang diperlukan, Ri? Lisensi aja. Iya. Lisensi AAJI namanya. Ya, Nah itu kalau nggak salah sekitar 300 ribuan lah. 300.000 something ya. Itu bukan buat jadi member atau apa ya. Itu kayak Sobatnya TV mau Bikin SIM. bisnis apa jadi ojol gitu ya Oh misalkan iya. ya. Ojolnya. Kalau motor perlu apa? SIM motor. Si motor. Kalau mobil perlu SIM SIM mobil, mobil. SIM. Nah, kayak gitu aja lisensi kayak gitu aja. Model lainnya nggak ada. Ya sama lah ongkos segala macam gitu ya. Hmm. Nah, atau misalkan yang barang, biasanya kita perlu membeli barang dengan nilai tertentu. Iya. Nggak mahal kok. Itu dari modal, Ri. Apalagi keuntungan Ri? Nah, terus yang tadi waktunya kan tadi ya, Iya, bisa benar. di mana aja, kapan aja. Waktunya fleksibel banget. Fleksibel. Jadi nggak kayak tadi ya, 24 hours gitu kan, atau nunggu tuh apa runutan. Biasanya kalau karyawan kan dari mulai pagi sampai sore kan. Nah, ini kan bebas. Ya, biasanya kalau untuk bisnis networking begini, ada seorang motivator bilang 2 sampai 3 jam ada udah cukup buat ngejalanin ini. Cukup. Bener. Gitu. Kenapa cukup, Ri? Kalau dulu 2 atau 3 jam kurang. Karena kita perlu ketemu orang face to face ya didatengin. Contoh di Jakarta kan macet. Ya. 2 jam tuh paling baru mana kemana ya 2 jam ya. 2 jam itu dari Cibubur ke Pluit. Cuma 2 jam itu baru sekali jalan doang. Iya. Pulang nggak cukup. Tapi dengan era teknologi sekarang, sebenarnya nih kalau serius banget ya, Ri, nggak 3 jam, 2 jam cukup. Yang penting open mind. Open mind, karena bisa apa? Bisa pakai medsos, Yap. bisa pakai WA, bisa pakai Zoom, Sekarang kan era digital juga ya. era digital. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya apa lagi nih, Ri? Nah, jadi gini. Tadi kan ngomong masalah modal sedikit juga kan. Terus waktu lebih fleksibel. Nah, ada lagi nih, Bro. Jadi gini, kalau di bisnis networking itu mau berupa jasa atau misalkan berupa barang, kita saat kita kerja, let's say misalkan kerja sekali. Oke. Kerja sekali itu dapat untung berlipat ganda, Bro. Gitu. Jadi kalau di insurance biasanya ya dari satu nasabah itu kan ada spare waktunya sampai berapa apa kayak gitu ya. Jadi kalau di network marketing, setiap klien kita repeat order, Yap. ya, Yap. kita masih tetap dapat fee. Ya, itu. Nah, kayak gitu kan. Itu sebenarnya sama aja dengan konvensional. Contoh kita tadi punya kafe, kopi lah misalkan ya. Ya. Ada customer kita beli kopi terus-terusan, kita dapat order kan. Yap. Nah, network marketing sama juga. Jadi sebenarnya Sama sama aja. jadi network marketing. Ini keuntungan yang berikut nih yang Apa tuh? paling gue senang dari. Kita tuh dapat ilmu baru atau lebih ke skill untuk people development. Oh, People skill kita dapat. ilmu baru tanpa Ilmu kita baru. nggak kuliah, tanpa kita kuliah dong. Tanpa kuliah. Kenapa? Karena namanya sistem network marketing. Dia kan lebih kebanyakan tuh penjualan berjenjang ya. Nah, gimana caranya timnya berkembang? Mau nggak mau yang dibawanya harus pinter. Oke, berarti Makanya dikasih training, dikasih edukasi. Coba kalau kita bikin warung, contoh ya warung apa lawan kelotong ya. Kita bikin buka warung segala macam. Ya udah kita jalan sendiri, kita cari ilmu sendiri. Biasanya nggak ada mentornya. Nah, berarti di sini ada mentornya. Jadi Ada mentornya. dengan demikian bahwa kita itu sistemnya keduplikasi, betul yuk. Bener, sistemnya duplikasi. Jadi nggak kayak nonton orang buta dong ya. Bener, enggak gitu. Nah, selanjutnya kita itu di sini nggak perlu repot-repot untuk melakukan controlling mutu. Melakukan kontrol mutu karena misalkan contoh ini perusahaan MLM. Misalkan makanan ya. Makanan ya.
itu memang semua udah sesuai dengan standar. Ya, BPOM, terus juga ada standar dari pemerintahnya. Karena kalau misalkan memang nggak sesuai, itu juga pasti kena pasal. nah iya itu yang menarik tadi Ri. Perizinan kalau kita ada di sistem network marketing itu udah diurus. Ya. Karena sempat ada Ri, lu pernah dengar gak? Kan rame tuh ya, ada orang lagi pandemi jualan makanan. Iya. Itu digerebek Ri. Ah. Sempat ada itu. Ada. Seminggu lalu nggak salah beritanya. Kenapa? Karena tidak ada izin edar dari BP POM. Nah. Itu yang salah siapa? Ya saya nggak tahu ya. Iya. Jadi maksudnya Ya, bukan, cuma maksudnya bukan ada ke situ, lebih gini karena kalau misalnya kita konvensional, emang untuk perizinan itu kita harus urus sendiri dan lain-lainnya. Nah, apa di bisnis kayak contoh MLM, apa harus ada izin juga Harus ya? ada, tapi udah diurus sama mitra kita. Nah, betul. Jadi kita tinggal apa? Tinggal Jalanin, pakai aja, tinggal tinggal jalanin, tinggal jualan. Next, apa Wiyu? Yang enak sih biasanya kita tuh nggak repot-repot ngirim-ngirim barang sendiri. Tapi di konvensional pun sebenarnya juga kan udah ada jasa online kiriman ya. Nah, jadi jasa yang tadi itu kan memang ada beberapa MLM itu ada yang bentuknya kayak IT, ada trading, ada barang kesehatan atau yang lain sebagainya. Nah, jadi bener ya kayak tadi ya. Jadi nggak perlu repot-repot buat ngurusin barang ya, pengiriman Iya. barang segala macam. Iya bener. Oke, kayaknya pembahasannya segitu dulu aja nih. Segitu aja. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Kalau misalkan ada yang kurang nih Sobat Net TV boleh komen di bawah ini ya. Komen di bawah. Mau ditambahin apa dong? Nah, kasih tahu aja nanti kita bikinin Artinya, kontennya ya. betul. Sesuai permintaan sobat. Oke, jadi sekian dari saya. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Iya, sayangin keluarga. Jangan lupa vaksin yang belum. Iya, betul. Karena kemana-mana kalau tanpa vaksin nggak bisa masuk ya Wiyu ya. Masuk. Gitu. Kalau gitu gua Eri pamit. Dan gue Wahyu pamit. Salam duit, Doa, usaha, iman, tawakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.